Oke adik-adik, tadi kita sudah melihat ya bagaimana pestisida ini menjadi polutan dan efek toksiknya apa. Nah, sekarang kita akan masuk mengenai pupuk yang dapat menyebabkan polusi di lingkungan. Adik-adik masih ingat tadi di awal saya menyebut mengenai alga blooming. Jadi pertumbuhan alga yang berlebihan. Itu merupakan salah satu suatu proses biologi yang kita sebut sebagai eutrofikasi. Jadi eutrofikasi itu apa? Adik-adik bisa lihat di gambar ini. Nah, ini adalah suatu proses pertumbuhan alga yang berlebihan akibat konsentrasi nitrogen di sana yang berlebihan juga. Akibatnya, maka pertumbuhan alga ini menjadi banyak dan menutupi permukaan. Kenapa bisa demikian? Adik-adik masih ingat pupuk itu mengandung unsur-unsur hara yang berupa nitrogen, fosfat, kalium. Nah, di sini ini nutrien tersebut akan terendapkan saat melalui proses hujan ataupun ada aliran sungai di sana. Nah, pada saat dia terendapkan, maka mikroorganisme ini akan mengolah nutrien tersebut. Dia akan dipecah menjadi unsur-unsur yang lebih kecil. Akan menjadi nitrogen, akan menjadi fosfor, dan akan menjadi kalium. Nah, kemudian nitrogen yang berlebihan akan dimanfaatkan oleh tanaman-tanaman yang tumbuh di permukaan untuk berkembang biak, sehingga akan menutupi permukaan air. Matahari yang kita butuhkan dalam proses fotosintesis ini tidak bisa masuk ke dalam melewati permukaan air, sehingga tanaman-tanaman yang ada di bagian bawah itu tidak bisa melakukan proses fotosintesis. Sehingga akibatnya apa? Jumlah oksigennya akan berkurang. Karenanya organisme-organisme air di perairan seperti ikan itu akan mati akibat kekurangan oksigen. Nah, itu adalah salah satu contoh pupuk yang dapat menyebabkan kematian organisme di perairan. Nah, bagaimana dengan pencemaran pupuk itu di air? Apa akibatnya ke manusia? Ada atau tidak? Ada adik-adik. Contohnya adalah Blue Baby Syndrome. Blue Baby Syndrome adalah suatu penyakit yang diakibatkan oleh kadar berlebihan nitrat di dalam darah. Sehingga hemoglobin yang ada di dalam darah ini tidak bisa mengikat oksigen, tapi dia berikatan dengan nitrat. Akibatnya proses metabolisme di sana akan terganggu. Sel darah merah tidak akan tersebar di dalam tubuh. Nah, ini adalah kita sudah tahu mengenai dua hal, yaitu pupuk sebagai polutan di perairan dan pupuk yang dapat menyebabkan penyakit atau menyebabkan suatu sindrom di dalam kehidupan manusia. Nah, sekarang kita akan masuk mengenai logam berat sebagai polutan. Logam berat ini ada di dalam alam, tapi dia juga bisa diperoleh dari proses industri ataupun di sana ada contohnya adalah penyamakan kulit. Nah, logam berat itu ada apa saja? Ada merkuri, ada kromium, dan di sini kita akan membahas mengenai kromium. Kenapa? Karena praktikum kita nanti akan berkaitan dengan logam krom yang dimanfaatkan dalam proses penyamakan kulit. Kromium itu apa? Kromium secara karakteristik dia berwarna silver atau perak. Kalau kita lihat di tabel periodik unsur, dia memiliki nomor atom 24. Sehingga dia memiliki bilangan oksidasi yang berkisar antara -2 hingga 6. Namun, apakah semuanya ada ditemukan di alam? Tidak. Hanya ada dua yang banyak dan stabil di alam, yaitu kromium 3+ dan kromium 6+. Antara kedua kromium ini, mana yang lebih toksik? Kromium 6 adalah kromium yang lebih toksik karena dia lebih mobile dan juga dari
bilangan oksidasinya ini lebih banyak. Nanti kita akan lihat bagaimana proses biogeokimianya di tanaman. Nah, sedangkan untuk kromium 3+ ini kurang toksik dan dia juga tidak mobile di alam. Pada pH tertentu dia akan terendapkan di tanah. Nah, ini adik-adik adalah proses biokimia kromium di tanaman, di mana sumber kromium tersebut bisa berasal dari metalurgi, penyamakan kulit, tekstil, dan juga produksi paper atau produksi kertas. Nah, kromium ini jika tidak diolah dengan baik dan dia akan masuk ke alam atau ke lingkungan, maka dia akan tercemar dalam bentuk kromium 6+. Kromium 6+, jika dia terendapkan di tanah atau dia ada di air, maka dia akan diambil dan diproses oleh bakteri-bakteri yang ada di sana menjadi kromium 3+, sehingga dia menjadi kurang toksik. Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan kromium tersebut dapat terserap oleh tanaman. Jika terserap, bagaimana? Di akar tanaman, kromium 6+ akan tereduksi menjadi kromium 3+, dan dia akan masuk ke dalam tanaman tersebut. Namun, belum memberikan efek toksik. Efek toksik akan terlihat nyata pada saat kromium ini teroksidasi kembali menjadi kromium 6+, atau ada kromium 6+ yang terserap oleh tanaman. Kenapa? Karena kromium 6+ ini bersifat mutagenetik dan karsinogenik. Dia akan menyebabkan terjadi mutasi gen di sana sehingga menyebabkan pertumbuhan batang, pertumbuhan daun itu menjadi terhambat. Dan juga dia dapat menghambat proses fotosintesis. Adik-adik tahu bahwa proses fotosintesis ini berfungsi untuk menghasilkan makanan bagi tanaman tersebut. Nah, disinilah efek toksik dari kromium itu terlihat nyata. Jadi adik-adik bisa lihat jika di daerah tersebut terdapat industri-industri yang tadi kita sudah sebutkan, kemudian tanaman di sana itu pertumbuhannya tidak baik, dia lama-lama menjadi mati. Nah, ini menjadi indikasi bahwa di sana terjadi pencemaran krom. Nah, efek toksiknya bisa dilihat secara nyata ya adik-adik. Nanti pada modul berikutnya kita akan belajar mengenai bagaimana kromium dan polutan-polutan tersebut dapat didegradasi, yaitu melalui proses bioremediasi sehingga dia menjadi lebih aman di lingkungan. Oke adik-adik, sekian materi yang bisa saya sampaikan mengenai polutan dan efek toksiknya di lingkungan. Selamat belajar, salam sehat selalu, dan sampai jumpa di modul berikutnya.